you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Welcome back to my channel. Oke, hari ini kita kena bincang pasal 5 perkara yang kita kena plan sebelum pergi memancing. Memancing sebenarnya terlalu banyak benda yang kita perlu tahu sebelum pergi memancing. Mesti ada plan. Seminggu sebelum, 2 minggu sebelum kita sudah plan apa yang kita mau buat. Kita kena cek semua 5 elemen yang perlu kita tahu sebelum pergi mancing. Faktor pertama yaitu cuaca yang kita kena tahu sebelum kita pergi mancing. So kalau kita tengok daripada chart di sini, Sunday to next week Tuesday, kita dapati Friday, Saturday, Sunday memang tidak sesuai untuk mancing sebab dia hujan. Tapi Monday sampai Thursday, yes, itu oke untuk mancing. Kalau kita tidak cek cuaca, sekali sampai spot, hujan kuat. So in the end, packing, balik. Buang masa, kawan. Perkara kedua, angin. Kita kena tahu arah angin, sebelah kiri ke sebelah kanan, dari depan atau dari belakang. Faktor cuaca dan ombak. Oke, kita tengok daripada carta, yaitu Monday adalah yang sesuai, dimana kalau kita cek daripada pagi cuma angin 7 knot dan sampai petang 13 knot yang kuat. Jadi kalau mancing memang sesuai lah. Lagipun kalau ikut dia punya wave 1.2 meter, 1.1 meter berarti tidak juga begitu tinggi. Kalau kita tengok yang hari-hari yang lain, tengok kita dia punya wind 16 knot, 19 knot, jadi ada yang sampai 20 knot. Jadi wave pun sampai 1.64, kira tidak sesuai. Lagipun angin daripada laut ke darat itu memang menyokarkan kita untuk casting jauh. Oke, kalau arah angin kita sudah tahu sebelah mana. Jadi kalau dari angin dari belakang ke depan adalah yang paling cantik supaya kita cast pun boleh pergi jauh. Tapi kalau angin daripada laut ke darat, itu memang payah sedikit sebab kita mau cast jauh pun susah. Oke. Perkara ketiga, jadwal pasang surut. Jadi berkenaan dengan pasang surut nih, kalau di sini dia ada live pasang surut lah. Yang sekarang punya ini di Melbourne, inilah. So kita kena tahu bila air yang paling tinggi, jadi di sana yang paling sesuai untuk memancing. Sebagai contoh di sini jam 6.30 petang adalah paling tinggi punya pasang surut. So 4 jam sebelum tu kita kena standby memancing lah. 4 jam sebelum dan 4 jam sesudah, berarti kita ada 8 jam lah masa untuk memancing yang sesuai. So planning game mancing, pasang surut termasuk dalam kategori yang penting sekali. Dan yang keempat, bulan terang, bulan gelap. Jadi kita akan cek juga. Oke, di sini faktor bulan juga penting. Yaitu kalau kita tengok di sini, oke, full moon pada 14 Ogos untuk 4 Ogos nih. Jadi third quarter 12 Ogos, new moon yaitu bulan gelap pada 19 Ogos. So ini yang paling sesuai lah sebenarnya. Tapi kalau kita tengok di sini yang lagi detail, oke, example April, berarti ujung bulan 23 yang paling sesuai. Berarti 15 hingga 23 hari bulan oke untuk memancing. Tapi yang terbaik adalah 23 hari bulan. Kalau 8 hari bulan tidak sesuai. 8 hari bulan April, because ini bulan terang, jadi ikan memang tidak aktif.
Jadi kalau kita based on ini dia punya kalender, jadi kita tahu every month mana satu hari yang kita mau pergi mancing yang sesuai. So jadwal bulan juga penting dalam planning untuk pergi mancing. So sentiasa cek. Alright. Dan paling terakhir perkara kelima yaitu off day atau on leave. Kita kena cuti, itu time lah kalau pergi mancing. Macam mana mau pancing kalau kerja, mau nanti tidak datang kerja lagi karena buang kerja lagi masalah. So pastikan cuti pun kena plan juga. Right. Saya harap 5 tips yang saya berikan boleh membantu Anda, sebab ia membantu saya dan itu mungkin juga akan membantu untuk kamu. So if we try to believe in thanks for your time. than a miracle, it I'm here. wouldn't be this difficult if we try to be a negative Rooftop. fool. Yeah, we could be taking control. Yeah, if we try to believe in anything greater than